Saudara, saling sindir terjadi antara tim hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra dan juga tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Bambang Wijoyanto walk out saat ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo Gibran, Edi Herye, akan memberikan keterangan di sidang MK. Bambang beralasan, saudara, aksi walk out yang dilakukannya sebagai konsistensi keberatan yang disampaikan tim hukum Amin di awal persidangan, saudara. Hal ini terkait dengan status hukum Edi Herye dalam kasus dugaan korupsi. Mantan pimpinan KPK tersebut berpandangan seseorang yang berstatus sebagai tersangka semestinya tidak dihadirkan dalam sidang demi menghormati MK. Saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Mendengar pernyataan dari Bambang Wijoyanto, ketua dari kuasa hukum Prabowo Gibran, kemudian sindir balik dengan bilang status hukum Bambang Wijoyanto sampai saat ini adalah tersangka karena perkara yang pernah menjeratnya hanya dikesampingkan oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, saudara, pada tahun 2015 Bambang Wijoyanto tersandung kasus terkait dengan dugaan menyuruh saksi untuk memberi keterangan pada sidang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. BW ditetapkan sebagai tersangka tak lama setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, saudara. Namun ketika kasusnya ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus tersebut diputuskan untuk dikesampingkan. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka dan kemudian beliau mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan, dan pra-peradilannya menang, dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Nah, sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Nah, andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijoyanto itu sendiri. Ya, beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Dan bisa dibuka kembali juga. Kalau orang di SP3 itu close. Orang dikalahkan dimenangkan pra peradilannya close. Orang ini tersangka cuman di dep. Tahu nggak di dep? Simpan begini. Tidak dimajukan ke pengadilan. Sampai kapanpun dia tersangka.